dosen, para wartawan, dan para mahasiswa yang budiman. Alhamdulillah wa syukurillah saya diundang dan bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi teladan bagi kita semuanya, sehingga siapapun yang mengikutinya ittiba Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kuliah umum ini sungguh suatu istimewa karena saya kembali ke kampung halaman, ya Labian. Dan tadi saya juga berkesempatan untuk menengok taman kanak-kanak saya TK Bakti dan SD Muhammadiyah 11. Ini ada dosen kita Mbak Istiqomah, ini teman SD ya dulu ya, dan SMP ya Al-Islam ya, sama. Jadi dosen kita ini luar biasa, dulu adalah bintang pelajarnya. Saya itu biasa-biasa saja dulu karena termasuk Mapala mahasiswa paling lama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang budiman, tapi kemarin ada wisuda ponakan saya Mapala tapi kumlot. Wah itu ya. Jadi Mapala sekarang itu bukan mahasiswa paling lama, tapi mahasiswa pancen kumlot. Lalu jadi kampanye Pani. Para pendaki gunung adalah orang yang membangun karakter diri dengan kesulitan dan ketabahan hidup. Dan saya mempertahankan jiwa raga saya keluar masuk gua gunung, mendaki dan seterusnya itu ittiba Rasul, yaitu Rasul itu mendaki gunung-gunung di sekitar Mekah dan kemudian menemukan Gua Hira dan tempat untuk istikharah atau untuk merefleksikan keadaan pada masa jahiliyah, dan Gua Hira adalah tempat untuk mempelajari kehidupan dan memohon pada Allah untuk mendapatkan ilmu, dan oleh malaikat diberi tautan ataupun link gitu ya. Kalau sekarang kan dengan ayat atau surat yang tadi sudah disampaikan Pak Rektor, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini, maka Universitas Badai ini adalah sebuah universitas yang merupakan Gua Hira, tempat untuk introspeksi, mengajarkan ketika malaikat Jibril mengajari Rasulullah dalam membaca, tidak hanya membaca huruf tetapi membaca dunia. Tidak hanya reading the word, tapi juga reading the world, membaca kehidupan. Dan insya Allah dengan adanya Universitas Badai yang luar biasa ini, kita yakin bahwa ilmu itu akan bercahaya, dan dengan cahaya ilmu kita menerangi dunia. Topik yang ingin saya sampaikan selaku bagian dari pimpinan Dewan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada adalah mencerdaskan kehidupan. Karena itu mukadimah Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan bahwa kemerdekaan salah satunya adalah menciptakan keadilan dan juga mencerdaskan kehidupan, serta turut serta dalam perdamaian dunia yang adil, abadi dan berkelanjutan itu. Maka tugas Universitas Badai dan kita semua Universitas Gadjah Mada, salam dari pimpinan, Bu Rektor dan jajarannya, tentu membuat UGM Yogyakarta dan Universitas Badai terkoneksi, terhubung, dan insya Allah akan ada kerjasama lanjutan untuk bisa menguatkan, dan banyak profesor di Universitas Gadjah Mada, guru dosen asalnya dari Solo. Dan nanti sering-sering diundanglah kalau Sabtu, biar pulang ke kampung selagi juga bisa menyampaikan pada diskusi pada adik-adik dan meningkatkan reputasi Universitas Islam Badai ini. Dan beberapa sudah saya hubungi, insya Allah bersedia, dan tentu ini sebuah kebahagiaan karena
dengan silaturahmi tadi akan dipanjangkan umurnya, akan diberi rezeki yang halal dan juga kesehatan serta ilmu yang menjadi penerang jiwa kita. Para masyarakat budiman, mencerdaskan kehidupan menjadi penting, dan kita barusan saja memperingati Hari Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Dan waktu itu tahun 20-an Indonesia belum cukup dikenal karena masih tetap Hindia Belanda. Dan adik-adik bisa lihat ini slide berikutnya, beberapa bulan setelah itu di Yogyakarta ada 1.000 perempuan membahas perjuangan pergerakan kemerdekaan, dan hak-hak kaum perempuan juga sudah menjadi bagian penting dalam pendidikan dan kesehatan. Saya lihat ini sekarang itu dominasi kaum perempuan, berapa persen nih Pak Rektor ya? Banyak sekali, mungkin ada 50-60% lebih ya. Ini menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan semakin tinggi, dan banyak sekali yang cum laude. Kalau nanti lihat statistik di UGM itu juga perempuan. Kenapa demikian? Karena era digital, era information technology itu adalah era kaum perempuan bangkit dengan kecerdasan dan kesabaran sebagai ibu. Oleh karena itu tahun 28 pun setelah para pemuda mencetuskan Sumpah Pemuda, dan kaum ibu pun, kaum perempuan, pemuda-pemudi juga menghadirkan semangat kebersamaan itu. Berikutnya adalah slide tentang perjuangan dan pendidikan. Salah satu kunci perjuangan adalah melalui pendidikan. Sebagaimana Universitas Badai ini saya kira terhubung dengan Mambaul Ulum Surakarta, sebuah pendidikan yang tahun 1905 Sunan Pakubuwono ke-10 menghadirkan sebuah proses belajar mengajar yang modern ya. Kita lihat itu fotonya itu ya, pakai jas beskap dan jas putih belangkon dan kain batik ya. Jadi dari situlah Universitas Batik juga nanti lahir gitu ya, gagasan-gagasannya. Dan di Taman Siswa Yogyakarta berdiri pula, di Bandung dan lain sebagainya, sehingga Solo ini merupakan salah satu pusat pendidikan yang sangat penting. Berikutnya kita lihat next, berikutnya ya, ternyata Masjid Tegal Sari Solo. Siapa yang belum pernah ke Masjid Tegal Sari atau siapa yang pernah salat di sana? Ini saya cek itu ternyata spiritualitas Sumpah Pemuda itu ada di Solo, di kampung Tegal Sari itu. Karena ada salah satu penanda bahwa berdirinya bangunan Masjid Tegal Sari Laweyan Solo itu dibangun pada tahun 1928 sampai 29. Tentu tahun 27 sudah mulai dirancang, digagas. Dan tiang pancangnya itu didirikan tanggal 28 Oktober 1928 sebagai penanda penting. Dan inilah kemudian tahun 29 baru diresmikan. Jadi ini ada proses didirikannya masjid swasta yang dulunya masjid-masjid itu dikelola oleh keraton. Masjid swasta pertama di Kasunanan Pakubuwono Surakarta. maupun Mangkunegoro. Sejarah ini penting karena ini tempat di mana di depan rumahnya adalah rumah Mbak Istiqomah ini. Dan kita beri aplaus nih, dia adalah salah satu jamaah yang setia ya. Menjadi penting untuk ternyata kampung kita punya spirit Sumpah Pemuda. Mari itu kita gali lagi datanya, sejarahnya, diinterpretasi. Ini para penulis wartawan ini bisa menggali kembali dan nanti didiskusikan dari ahli sejarah, ahli kemasjidan, sehingga yakin bahwa ternyata Solo punya peran besar dalam membangun Sumpah Pemuda. Kemarin sudah, Prof. Sudah ya, kemarin Sudah ya, bagus. ketemu Dan dengan itu berarti memang membuktikan, tinggal di scaling up bahwa Amar Gito. peristiwa Sumpah Pemuda itu jantung hatinya itu ada di kampung Tegal Sari, Surakarta. Kan yang Masjid Tegal Kita Sari beri aplaus apa para pendiri sejarahnya bangsa apa? ini. Karena memang di dalam prasastinya itu ditunjukkan ya, tanggal 28 Oktober 1928
tahunnya jelas ini di sana. Dan adik-adik sekalian kalau sholat di sana di belakang di bagian barat dinding itu bisa dicek lagi. Oh kalau begitu para founding parents kita sebelum Indonesia merdeka itu Solo ini menjadi pusat gerakan yang sangat-sangat hebat. Intelektualitas sudah terbentuk, gerakan ekonomi terbentuk, gerakan politik terbentuk, didasari oleh gerakan spiritualitas dengan ditandai dengan masjid yang unik ini. Sebuah masjid, eko masjid yang dikelilingi dengan gelombang atau perairan, sehingga dulu orang dari kebun, dari sawah bisa nyemplung di situ, kakinya dibersihkan, dan kemudian raut kayak mandi gitu karena ada raut besar sekali gelombangnya, dan itulah zaman dulu. Sekarang sudah ada modern, ada pancuran atau kerannya, tetapi itu dibiarkan tetap karena itu menjadi bagian dari sejarah kita. Ini menunjukkan pendidikan itu adalah ada unsur-unsur pendidikan lingkungan hidup, pendidikan budaya, di mana arsitektur dari masjid ini juga terkait dengan Jawa, karakter budaya Jawa. Nah sekarang banyak masjid yang tipenya lebih ke Timur Tengah, ya baik-baik saja lah, itu semua soal pilihan ya, dan juga arsitektur baru, masjid modern yang unik, banyak sekali. Jadi banyak pilihan dalam hidup, demikian pula. Next berikutnya kita flashback ke agak awal ya, 1900-an tadi. Berikutnya ini adalah surat